Shalom anak-anak Miss, anak kelas 6. Apa kabarmu sayang? Hari ini kita belajar agama ya nak. Ayo siapkan dulu Alkitabmu, Kidung Jemaat, Katekismus dan buku agamanya. Sekarang kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Kita bernyanyi bersama-sama ya nak. Kidung Jemaat nomor 26. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Hari ini kami boleh sehat dan kuat. Kami mau belajar firman Tuhan. Kami mohon dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajari kami Bapa, buat kami mengerti apa yang mau Tuhan katakan hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Oke anak-anak Miss, buka dulu katekismusnya ya sayang. Kita sebutkan titah kedua. 1, 2, 3 ya. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Oke, sekarang kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Kisah Para Rasul 2 ayat 41, sama-sama kita baca ya sayang. 1, 2, 3 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Oke, kita lihat buku paket kita kelas 6 bab kedua halaman 9. Judulnya Ibadah dalam Perjanjian Baru. Masih ingat nak apa pengertian ibadah? Ibadah adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Siapa yang sudah beribadah di rumah? Anak-anak Miss yang masih sekolah minggu ya sayangnya, kelas 6 ya. Sudah beribadah nak di rumah? Apakah kamu mengikuti ibadah online? Nah, kita sudah belajar minggu yang lalu ya sayang, bahwa ibadah itu adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Allah. Mengapa kita mengungkapkan rasa syukur kepada Allah nak? Karena kita sudah diberkati. Sudah diberkati, amin. Sudah menerima berkat Tuhan dalam 1 minggu ini sayang. Iya, anak-anak Miss yang mencintai Tuhan Yesus, mengasihi Tuhan Yesus, yang melakukan ibadah di rumah pasti merasakan kasih Tuhan. Pasti bisa merasakan berkat Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia mampu mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah. Mengungkapkan rasa syukur kepada Allah harus memberikan persembahan syukur, mempersembahkan kurban syukur, seperti cerita kita yang lalu ya nak ya, pelajaran yang lalu ya. Pelajaran minggu lalu mengatakan orang yang takut Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan, pasti dia memberikan persembahan syukurnya. Ya nak ya, apakah kamu sudah memberikan persembahan syukurmu kepada Tuhan? Apakah kamu sudah menghantarkan persembahan ke gerejamu? Apakah kamu sudah memberikan hatimu sebagai kurban syukurmu kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah kamu serius bernyanyi, memuji Tuhan di rumah dengan ibadah online? Ataukah kamu dipaksa-paksa beribadah oleh orang tuamu? Hei anak-anak Miss yang masih dipaksa-paksa bangun tidur supaya ikut ibadah sekolah minggu online, itu belum mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Itu belum memberikan persembahan syukurnya kepada Allah.
ya nak ya. Jadi berikan hatimu ya sayang, berikan waktumu. Itulah pelajaran kita hari ini. Ibadah ya sayang ya. Ibadah dalam perjanjian baru. Ibadah bersama di perjanjian baru itu sangat bergantung pada kebiasaan peribadatan bangsa Yahudi. Sinagoge adalah tempat ibadah orang Yahudi. Sekarang tempat ibadah kita apa sayang? Yaitu gereja ya. Tapi kalau orang Yahudi, bangsa Yahudi menyebut tempat beribadahnya adalah sinagoge. Mereka berkumpul bersama untuk membaca Taurat di dalam sinagoge ya. Setiap sinagoge itu dipimpin oleh seorang kepala rumah ibadah. Nah, kalau sekarang siapa yang memimpin gereja kita sayang? Adalah pendeta ya, itu sama ya. Kepala rumah ibadah ini memimpin kebaktian, menjadi penengah dalam satu perkara dan memperkenalkan pengunjung kepada jemaatnya. Nah, kalau sekarang siapa yang memimpin ibadah kita nak di gereja? Pendeta, ya, ada juga penatua ya sayang ya, dan orang-orang yang melayani Tuhan di gereja, siapa saja ya. Nah, penjaga sinagoge itu disebut kazan, ya. Kazan harus menjaga harta sinagoge dan bertanggung jawab atas pemeliharaan bangunan isinya. Ya, itu namanya kazan. Ya, penjaga sinagoge itu disebut kazan ya sayang. Salah satu tugasnya kazan itu adalah pada hari Jumat sore mereka memberitahukan penduduk desa supaya dimulainya hari Sabat atau ditutupnya hari Sabat. Nah, jadi itu tugasnya. Seperti tugas penatua ya, yang selalu mengunjungi jemaatnya sayangnya. Nah, kalau di sinagoge orang Yahudi, kazan tadi, mereka itu bertugas adalah memberitahukan kepada orang-orang di sana atau jemaat di sana bahwa setiap hari Jumat sore mereka memberitahukan saat dimulainya hari Sabat atau saat ditutupnya hari Sabat. Ya. Nah, itu sama saja dengan tugas pelayanan. Pada umumnya, sinagoge itu berupa bangunan batu yang kokoh. Ya, bangunannya kokoh dari batu yang kokoh. Setiap sinagoge mempunyai sebuah lemari untuk menyimpan gulungan kitab Taurat. Nah, kalau kita di gereja ada juga ya sayangnya tempat menyimpan Alkitab. Ya, sama seperti itu ya. Nah, dan itu podium dengan meja untuk meletakkan kitab suci. Siapa yang sudah pergi ke gerejanya? Ada nggak di situ podium kamu lihat? Di situ tempat meletakkan kitab suci. Meletakkan Alkitab. Ada ya nak ya? Di gereja kita ada. Ya, unsur-unsur dalam kebaktian sinagoge itu. Unsur-unsurnya apa? Nah, di sana ada pembacaan pengakuan imam Yahudi atau itu disebut sema. Ya. Nah, kalau kita ada nggak pengakuan iman kita? Apa namanya pengakuan iman kita sayang? Pengakuan iman rasuli. Kamu ingat nggak? Kamu tahu nggak doa pengakuan iman? Nah, harus tahu ya sayang ya. Nah, kalau orang Yahudi, mereka juga ada pengakuan imam Yahudi atau sema. Isinya, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketahuilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, kalau bangsa Yahudi mengakui itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita apa sayang? Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah Bapa. Yang kedua, aku percaya kepada Yesus Kristus. Masih panjang karena aku percaya kepada Roh Kudus. Ya, kita mempercayai itu ya sayangnya. Baru apa lagi unsur kebaktian di sinagoge itu? Doa, yaitu mengulangi mazmur. Mereka itu menghafal mazmur. Berapa pasal mazmur? Siapa yang tahu? 150 pasal. Ya, kamu harus tahu itu ya nak. Kemudian pembacaan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kita juga ada sayangnya membaca titah. Hukum Taurat itu titah ya nak ya. Pembacaan titah ada nggak di gereja kita? Ada. Titah pertama sampai titah ke-10. Nah, pelajaran hari ini titah keberapa sayang?
tita kedua. Kamu harus hafal ya kelas 6. Tita pertama sampai tita ke-6 dan tita pertama sampai tita ke-10 dan maksudnya. Harus hafal anak kelas 6 ya. Nanti ada waktunya Miss menyuruh kamu menghafalnya ya sayang ya. Kemudian itu ada unsur-unsur ibadahnya, ada penjelasan atau tafsiran dari pembacaan kitab suci. Ya, di situ ada penjelasan. Mereka menjelaskan kepada jemaatnya tafsiran ayat kitab suci. Dan yang kelima adalah berkat. Itulah unsur-unsur pengakuan, unsur-unsur kebaktian yang terdapat di sinagoge. Nah, itu bagi bangsa Yahudi. Bagaimana dengan kita? Adakah unsur-unsur ibadah kita? Ada. Yang pertama apa? Harus tahu anak sekolah minggu. Bagaimana ibadah di sekolah minggu, nak? Apa yang pertama kita? Ada apa di sana? Bernyanyi, berdoa, membaca epistel yaitu ayat bulanan, ya kan? Harus hafal ya. Ada doa pengampunan dosa dan ada doa pengakuan iman rasuli. Kemudian ada doa berkat. Itu harus tahu ya sayangnya. Nah, dalam ibadah sinagoge, pembacaan kitab suci itu adalah pusat dari ibadah. Itu pusat dari ibadah. Sama dengan kita, yaitu berkhotbah ya sayangnya. Sama dengan kita berkhotbah, pembacaan kitab suci. Kitab-kitab Injil mencatat sinagoge terdapat di Nazaret ya. Di Nazaret, Yesus kerap sekali mengunjungi sinagoge. Ya, Yesus sering mengunjungi sinagoge. Di sana Yesus pernah berdiri membaca gulungan nabi, kitab para nabi Yesaya, dan mengajar banyak orang. Yesus tidak menolak ibadah. Ya, Yesus malah senang beribadah. Anak-anak Tuhan Yesus pasti senang beribadah. Kamu anak Tuhan Yesus, amin. Kamu pasti senang beribadah. Yesus mencela cara penyembahan. Ya, cara penyembahan orang-orang Yahudi yang hanya memuliakan Allah lewat bibirnya, tetapi hatinya menjauh daripada Allah. Yesus tidak suka seperti itu. Kita pun, kalau kita hanya di bibir saja, hanya manis di bibir saja memuji Allah, tapi perilakunya tidak bagus, Allah tidak suka ya nak ya. Jadi kalau anak Tuhan yang suka beribadah, pasti dia menyayangi orang tuanya. Anak Tuhan yang suka beribadah, pasti dia tidak mau lagi melawan orang tuanya, tidak mau lagi melawan mamanya. Ya, itu tandanya, buktinya. Karena di sini di buku kita ini dijelaskan, Allah Yesus tidak suka kepada orang-orang yang hanya mau memuji Tuhan di bibirnya saja, namun hatinya, katanya hatinya mereka jauh daripada Allah. Ada loh anak seperti itu, anak sekolah minggu seperti itu. Dia itu berdoa luar biasa, dia itu ibadah luar biasa, tapi luar biasa juga melawan orang tuanya. Yesus tidak suka ya sayangnya. Tuhan Yesus tidak suka seperti itu. Kalau kamu benar-benar mencintai Tuhan Yesus, kamu benar-benar berdoa, kamu benar-benar beribadah kepada Tuhan, pasti kamu baik kepada orang tuamu dulu, karena orang tuamu itu adalah wakil Tuhan ya sayangnya. Kemudian kamu akan baik kepada orang lain. Oke. Nah, di sini di pelajaran kita ini ibadah gereja yang pertama atau gereja mula-mula. Bagaimana sikap mereka gereja mula-mula itu? Yang kita lihat di sini adalah mereka bertekun dan mendengarkan pengajaran firman yang dibawakan oleh para rasul. Mereka berkumpul untuk berdoa bersama, berdoa bersatu dan menjalin ikatan persaudaraan yang erat. Ya, mereka itu sama-sama makan, ya, sama-sama minum. Enaknya mereka berkumpul tiap hari dalam bait Allah, memecahkan roti, bersama-sama bergembira dan dengan tulus hatinya memuji Allah. Mereka disukai oleh semua orang, sehingga setiap hari mereka semakin bertambah-tambah. Sehingga sampai ada 3.000 orang yang dibaptis. Siapa yang membaptis itu? Adalah Petrus, ya. Sehingga bertambah-tambah jemaat yang pertama, ya, dibaptis sampai 3.000 orang. Nah, itu tadi yang dikatakan Tuhan Yesus. Tuhan tidak suka kalau hanya memuji Tuhan, hanya manis di bibir saja, tapi hatinya menjauh daripada Tuhan. Lihat bagaimana kehidupan gereja mula-mula, jemaat mula-mula, ya.
Tuhan Yesus sangat senang melihat mereka karena mereka sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama duduk berdoa dengan baik, mengasihi saudaranya, ya, mengasihi orang lain, sehingga banyak yang mau datang kepada Tuhan Yesus, memberikan dirinya dibaptis sampai 3.000 orang dibaptis oleh si Petrus, ya sayang ya. Nah, ibadah gereja yang pertama itu, ibadah gereja perdana itu berlangsung pada hari Tuhan atau hari Minggu, seperti tercatat dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7. Hari Minggu disebut sebagai hari Tuhan karena untuk memperingati karya kehidupan Yesus di bumi secara utuh. Mulai dari hari kelahirannya, khotbahnya, kematian, dan kebangkitannya. Hari Minggu, hari Tuhan adalah hari pertama dalam satu minggu atau hari ke-8 setelah hari Sabat atau hari Sabtu. Yang artinya bagi orang Ibrani adalah itu hari yang ke-7. Nah, anak-anak mis, oleh karena itulah umat Kristen beribadah pada hari Minggu. Karena pada hari Minggu lah, ya, hari tercatatnya memperingati kehidupan Yesus di bumi secara utuh. Nah, dalam cara mereka beribadah itu yang terdapat 6 unsur ibadah yang memang sejak zaman Perjanjian Lama sudah ada, ya nak ya. Tujuan ibadah kita adalah hanya kepada Tuhan Yesus. Kemudian memuji nama Tuhan Yesus dengan pujian dan doa, mendengar firman, serta membawakan persembahan korban syukurmu. Ya nak ya. Jadi anak-anak yang beribadah itu, orang-orang yang suka beribadah itu, dia mempersembahkan hatinya, mempersembahkan kurban syukurnya, memuji nama Tuhan, ya. Oke, sampai di sini dulu pelajaran kita ya sayang ya. Nah, di sini nanti kamu baca di buku paketmu ini perbedaan ibadah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, ya nak, baca nanti ya. Oke. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak kita beribadah, ya, dan kita tahu bagaimana ibadah di sinagoge dan bagaimana ibadah di gereja kita. Mengerti firman Tuhan ya sayang? Oke, lihat dulu bukumu yang kecil, kelas 6. Ini anak ya, LKS-mu, kelas 6. Halaman 6. Kerjakan halaman 6 perjanjian pilihan ganda. Pilihan ganda halaman 6, nomor 1 sampai nomor 10. Halaman 6 sampai halaman 7. Pilihan ganda nomor 1 sampai nomor 10 dikerjakan di rumah ya sayang. Dikirimkan ke WA Miss. Oke, sekarang tutup dulu bukumu. Lipat tanganmu, kita mau bernyanyi ya. Dan kita berdoa ya nak ya. Ayo buka Alkitab Kidung Jemaatnya. Kidung Jemaatnya nomor 26. Kita sama-sama bernyanyi ya sayang. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengerti Bapa bagaimana beribadah yang baik. Tuhan ajari kami untuk selalu terus memberikan persembahan syukur kami
lewat pujian kami Bapa. Dan inilah hidup kami Tuhan, kami persembahkan ke dalam tangan-Mu. Terimalah Bapa, dan ajar kami terus Tuhan, untuk selalu menyerahkan diri kami ke dalam tangan Bapa yang baik. Inilah pembelajaran kami siap melakukannya dalam hidup kami. Terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.